Alhamdulillahi hamda ulin nuha ahmaduhu subhanahu ala taradufi ni'amihi allati la tuhsa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh khairu man da'a ilal huda wa amila bittaqwa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dhawil ilmi wal hilmi wat tuqa wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wan nusyuri wal jaza. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an adalah mereka yang disifati oleh Allah dengan sebutan ulul albab. Di mana di antara keunggulan dan keistimewaan ulul albab ini Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-19 sampai dengan 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah kebenaran, mereka sama dengan orang-orang yang buta? Hanyalah orang-orang ulul albab yang mampu mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ayat ke-19 dari surah Ar-Ra'd ini menampilkan kepada kita suatu perumpamaan yang Allah sajikan di hadapan kita untuk membedakan antara ahli ilmu dan amal dengan yang lainnya. Maka Allah mengatakan, apakah sama orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu adalah kebenaran, lalu dia memahaminya, mengimaninya dan mengamalkannya, apakah mereka bisa disamakan dengan orang yang buta, yaitu orang yang tidak mengetahui kebenaran, tidak mengimaninya, dan tentu pula tidak mengamalkannya? Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang jawabannya pasti ada dalam hati kita masing-masing. Antara orang yang melihat dengan orang yang buta, manakah yang lebih baik dan lebih nyaman hidupnya? Tentu kita akan mengatakan bahwa orang yang bisa melihat jauh lebih baik. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyajikan kepada kita perbedaan yang amat sangat mencolok. Bahwa orang-orang yang mengetahui kebenaran, dia memahaminya lalu mengamalkannya, dia diibaratkan seperti orang yang melihat. Sedangkan orang yang tidak memahami kebenaran, mengkufurinya dan jelas tidak mengamalkannya, dia diseumpamakan seperti orang yang buta. Orang yang buta manakala dia berjalan, pasti potensi celakanya akan jauh lebih besar. Sementara orang yang melihat, dia bisa melihat petunjuk arah, dia bisa menuntun dirinya kepada jalan yang benar, dan sudah pasti dia lebih dekat kepada kebenaran dan tujuan dalam hidupnya. Karena itulah kemudian ayat ini ditutup, innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang diberikan sifat ulul albab, merekalah orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari setiap kebenaran yang Allah sampaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ulul albab artinya adalah orang yang memiliki akal yang sehat dan selamat, jernih,
serta tidak terkontaminasi dengan hal apapun. Mereka menggunakan akalnya dengan baik. Apabila mereka mendapati kebenaran dan diingatkan dengan kebenaran, maka hatinya cenderung untuk menerima dan beriman kepadanya, sehingga ia dapat mengambil manfaat dari setiap ayat-ayat yang Allah sajikan, baik ayat qauliyah yaitu Al-Quran, ataupun ayat-ayat kauniyah yaitu berupa kebenaran yang Allah sebarkan dalam ciptaannya di alam semesta ini. Sementara orang-orang yang kafir, mereka laksana orang yang buta, pandangan mata hatinya kacau. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil, meskipun sangat banyak dan jelas bukti-buktinya, sehingga mereka kemudian berpaling daripada kebenaran. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Orang-orang kafir ini, meskipun mereka diberikan akal pikiran, akan tetapi mereka tidak mampu menggunakannya untuk memahami pesan-pesan Allah, baik yang tertulis dalam Al-Quran ataupun kebenaran-kebenaran yang Allah hadirkan dalam alam semesta yang kita jadikan sebagai tempat kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itulah kebiasaan orang-orang ulul albab ini, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191, adalah orang-orang yang senantiasa bertafakkur siang dan malam, baik dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi berbaring. Mereka senantiasa memikirkan tentang penciptaan alam semesta, sehingga kemudian mereka menghadirkan satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, melainkan semua adalah karena alasan yang benar, bukan sesuatu yang batil. Maka mereka pun meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kaum muslimin sudah seharusnya memiliki sifat ulul albab. Dan karena demikian masyarakat muslim sudah seharusnya juga menjadi masyarakat yang ulul albab, di mana basis kehidupan mereka adalah masyarakat yang terdidik, menggunakan akal pikirannya dengan benar. Mereka mencintai ilmu dan para ulama. Mereka senantiasa orang-orang yang menjaga keimanannya dengan keimanan yang benar, dan terbimbing sikap dan akhlaknya dengan akhlak Quran dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kemudian buah daripada tafakkur yang dilakukan oleh masyarakat ulul albab ini kemudian membuahkan hasil berupa akhlak yang mulia. Karenanya Allah memuji mereka, karena mereka memiliki sifat-sifat mulia yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudun. Karakter pertamanya, mereka adalah masyarakat yang senantiasa memenuhi janjinya kepada Allah dan tidak akan melanggar perjanjiannya dengan siapapun. Orang-orang seperti ini adalah orang yang memiliki keimanan yang tulus, tekad yang kuat, serta memiliki sifat yang jauh dari kemunafikan. Karena orang munafik itu, kalau dia berbicara pasti berdusta, kalau berjanji senantiasa ingkar, dan kalau dipercaya atau diberikan amanah, mereka senantiasa berkhianat. Kemudian karakter yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Masyarakat ulul albab senantiasa menyambung hubungan yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa disambung. Artinya mereka senantiasa mentaati semua perintah Allah dan tidak melanggarnya, serta menunaikan hak-hak Allah maupun hak-hak hambanya. Masyarakat ulul albab adalah mereka yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbuat baik kepada mereka. Mereka senantiasa menyambung silaturahim dengan saudara dan kerabat, baik dalam ucapan, perbuatan, ataupun dalam pemberian, menyambung kebaikan dengan pasangan hidupnya, dengan anak-anaknya, baik kepada sahabatnya, tetangganya, dengan memberikan yang terbaik kepada mereka semua. Karakter yang berikutnya jamaah rahimakumullah, masyarakat ulul albab, mereka memiliki sifat wa yakhshawna rabbahum, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut yang dilandasi karena perasaan ta'zim yang mendorongnya untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan ciri para ulama dan ciri al-muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karakter yang berikutnya adalah wa yakhshawna wa yakhafuna su'al hisab. Mereka memiliki rasa takut terhadap hisab yang buruk. Karenanya mereka senantiasa menjaga perilakunya, menghindari perbuatan jahat dan maksiat, karena mereka takut kelak setiap perbuatan yang mereka lakukan akan dihisab dan diberikan balasan atasnya. Yang berikutnya, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang memiliki sifat yang sabar, baik dalam menjalankan perintah Allah, sabar menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan juga sabar dalam menerima setiap takdir Allah meskipun yang paling pahit. Dan kesabaran itu adalah kesabaran karena dilandasi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang berikutnya adalah wa aqamus shalah, masyarakat yang senantiasa menegakkan salat, baik memperhatikan waktunya, menyempurnakan ruku' dan sujudnya, serta menyempurnakan keikhlasan dan kekhusyuannya, sehingga mereka menjadi masyarakat yang sangat jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Berikutnya, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mereka juga punya kebiasaan wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Mereka senantiasa menginfakkan rizki yang Allah berikan, baik dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, dimulai dengan memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib mereka nafkahi, lalu kemudian mereka juga berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, karena mereka meyakini setiap rizki yang Allah titipkan kepada mereka akan diberikan pahala yang berlipat ganda dan merupakan bagian daripada amal saleh. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Mereka masyarakat yang senantiasa membalas setiap kejahatan dengan kebaikan. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita semua agar kita berbuat baik kepada siapapun yang memberikan kebaikan kepada kita, dan supaya kita tidak berbuat zalim kepada siapapun, meskipun kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita semua. Apabila ini semua kita penuhi jamaah rahimakumullah, Allah menjanjikan pahala yang tidak main-main. Allah mengatakan ulaika lahum uqubad dar, maka bagi mereka adalah tempat kembali yang baik. Apa itu? Yaitu berupa jannatu adnin, surga Aden, yadkhulunaha, kelak mereka akan masuk ke dalamnya. Waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bahkan tidak hanya mereka yang Allah masukkan ke dalam surga, mereka akan masuk surga bersama dengan ayah, ibu dan orang tua mereka, bersama dengan pasangan-pasangan mereka, bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Lalu malaikat pun mendatangi mereka dari seluruh pintu-pintu surga. Malaikat itu mengatakan salamun alaikum, selamat dan sejahtera atas kalian semua, bima sabartum, disebabkan kalian telah bersabar di dunia atas semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Fa ni'ma uqbad dar, maka itulah tempat kesudahan yang paling baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bisa kita bayangkan kalau karakter ulul albab ini benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita jadikan masyarakat kita sebagai masyarakat yang terdidik, mencintai ilmu dan ulama, beriman dengan benar, lalu kemudian mewujudkan kehidupan dengan bimbingan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, maka kita yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikan kita semua, bangsa ini, sebagai bangsa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tapi sebaliknya, kalau kita menjauhi sifat-sifat ulul albab, maka dalam ayat Ar-Ra'd ayat 25 Allah mengingatkan kepada kita yang artinya orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan seperti silaturahim dan berbuat kerusakan di bumi, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu neraka jahanam. Karena itu di hadapan kita ada dua pilihan, antara menjadi orang yang baik seperti yang Allah inginkan atau kita berpaling dari itu semua. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita agar Allah senantiasa membimbing kita menjadi pribadi dan juga membentuk masyarakat yang baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وزمان. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على اليهود الغاصبين وانصرهم على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.